Yang kedua, barang yang pernah kamu ambil kembalikan. Kenapa? Disuruh pikul nanti di padang mahsyar. Saya biasa kalau dengar-dengar berita orang korupsi 2 miliar, 3 miliar. Saya belum setengah mati nanti dia pikul ini 3 miliar Pak. Dia bilang mahasiswa saya 3 miliar Ustadz. Kalau uang dolar Singapura yang 1000-an itu cuma dikantongi Ustadz. Saya bilang jangan kau bayangkan uang dolar Singapura. Kalau uang koin uang koin 4 miliar kopi kul itu Pak. Kita hormati yang mengundang kita Bapak Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus Kota Surabaya Pak Agus, dan yang saya hormati pula seluruh nama-nama dan jabatan yang disebut Pak Agus tadi, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya sebut lagi satu-satu saya bingung karena saya tidak punya catatannya. Lebih baik cara praktis yang disebut tadi Pak Agus itulah semua juga yang saya hormati. Bapak saudara-saudara sekalian, awal adik-adik yang dibelawakan cewek mau ndak saya kasih iPhone 15? Mau? 1 tera pulsa unlimited. Mau? Oke, mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Begitu terima langsung tuli. Mau enggak? Ah, enggak mau. Berarti yang mahal itu bukan handphone. Yang mahal itu bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis, tidak perlu bayar. Hebatnya lagi nih telinga, Bapak Ibu tidak perlu kursus membedakan bunyi. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi bukan telinga yang mahal, bukan seluler yang mahal, bukan jaringan yang mahal. Biar ada jaringanmu, ada handphonemu, tapi tidak bisa mendengar. Halo, hei, rusak lagi nih handphone. Halo, bukan handphone yang rusak. Apa yang rusak? Telinga. Adik-adik, ini ada kamera mahal nih. Mau ndak dikasih ini kamera? Tapi begitu dikasih langsung buta. Berarti yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis. Dan hebatnya lagi di mata, Bapak ndak perlu kursus membedakan warna. Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa? Lain-lain rasanya ini malam. Ternyata tetangga. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Tuan-tuan, Bapak Ibu yang saya muliakan, pasti kenal Ronaldo, Lionel Messi. Itu gajinya Ronaldo, kumpul seluruh pegawai kantor imigrasi se-Indonesia, belum bisa kalah gajinya Ronaldo 1 bulan. Apa dia yang hebat? Bukan. Biar dia punya skill hebat, tapi Allah kasih lutut yang tidak bisa bengkok. Masih bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok. Mana bisa orang main bola begini? Berarti yang mahal bukan skill. Yang mahal Allah kasih kita kaki yang bisa bengkok. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu pernah tidak lihat orang ada kawat di giginya? Zaman saya kecil pagar yang dikawat Pak. Sekarang gigi bisa dikawat Pak. Mahal itu. Saya tanya mahasiswa saya, berapa harganya? 40 juta. Saya bilang, kok kira itu behelmu yang mahal? Biar kau mau pasang besi harga 1 juta, harga 50 juta, harga 100 juta, kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Maka kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tolong jawab Pak, tolong jawab. Kali ini saja jawab. Kenapa Bapak bisa hadir di tempat ini? Ayo, kenapa Bapak bisa hadir di tempat ini? Karena Bapak pegawai. Coba kalau Bapak kepala rumah tangga, pembantu rumah tangga, tidak mungkin sampean duduk di sini.
Hebatnya lagi, bertingkat-tingkat itu. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Tentu yang di belakang tidak mungkin lebih tinggi pangkatmu daripada yang di depan. Itu semua nikmat dari Allah. Bukan karena kamu sekolah, tapi pemberian dari Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lagi nikmat yang satu tidak bisa, dan kadang kita lupa. Apa itu? Nikmat persaudaraan, nikmat kerukunan. Mana bisa lagi kita dengar pengajian seperti ini kalau kita sudah tidak aman. Dan salah satu sebab tidak aman kalau kita sudah tidak bersatu. Inilah makna halal bihalal. Ukhuwah, persaudaraan. Nah, beberapa hari yang lalu saya suruh anggota saya telepon Pak Agus. Kita mau ke Surabaya, ceramah di Mall Pakuwon. Bisalah saya hadir di sini. Kalau sedulur-sedulur mengundang saya, biar ada duit belum tentu ada jadwal. Biar Bapak bisa belikan saya tiket, belum tentu saya punya jadwal. Ini saya yang minta supaya dibikinkan acara. Untuk apa? Menghormati Pak Agus, kawan saya dari Sulawesi. Itulah hebatnya ukhuwah. Di sini ada kepala angkatan laut. Biar beliau mau, belum tentu saya ada waktu. Itulah sehingga ada namanya persaudaraan. Penting. Siapa yang banyak temannya, dialah yang hebat. Yang kalau dalam dunia kebirokrasi, kepolisian kah itu, tentara kah itu, ada namanya gerbong. Kalau kamu banyak gerbongmu, gampang naik pangkat. Itu namanya ukhuwah, persaudaraan. Maka kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahim. Contoh, aplikasi hadis ini. Satu, saya ini Pak tidak banyak duit saya, tapi banyak teman saya. Teman saya yang banyak duitnya. Saya di Makassar hampir tidak laku duit saya. Kemana-mana pasti gratis. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, saudara yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, isi sayur. Berapa Haji? Nggak usah Pak Ustadz. Nggak enak masih pagi-pagi Haji. Nggak usah Pak Ustadz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Masya Allah. Dua, dimudahkan urusan. Maka ini makna halal bihalal, persaudaraan. Nah, apa yang memutus persaudaraan? Yang biasa merusak persaudaraan kita. Misalnya di kantor imigrasi ini. Apa yang memutus persaudaraan kita? Satu, perebutan kekuasaan. Mau jadi kepala kantor, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi presiden. Oh, bertengkar kita Pak. Kita bersahabat dari SD. Beda dukungan pilkada, bertengkar. Orang yang mau jadi gubernur, kita yang bertengkar. Kalau tim sukses bertengkar Pak, saling menyerang, wajar, dia mau jadi menteri. Tim sukses saling menyerang, wajar. Kenapa? Dia mau dapat proyek. Tapi kalau kita yang pegawai biasa, untuk apa bertengkar? Coba ingat 2019, siapa yang bertarung pilpres? Bapak Joko Widodo berhadapan dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa presidennya? Prabowo. Dia saat menghantam waktu debat. Selesai pilpres, satu paket. 2024, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo. Lawan siapa? Anies. Siapa wakilnya Anies? Siapa wakilnya Anies? Muhaimin Iskandar. Serang waktu debat.
Begitu selesai perpres, presidennya Prabowo, Menkonya Muhaimin. Kita dapat apa? Maka boleh berbeda pilihan, jangan bermusuhan. 2. Penyebab putusnya persaudaraan, sombong. Apa itu sombong? Pakai bahan mahal, belum tentu. Kapan dia sombong? Meremehkan orang lain, nganggap remeh orang lain, nolak kebenaran. Bapak-bapak di sini yang kolonel, Pak Agus, pakai barang, baju, krokodil, cap buaya, yang katanya kalau palsu kepalanya menghadap ke dalam, kalau asli kepalanya menghadap keluar, buaya darat. Ini ada angkatan laut. Slogannya itu angkatan laut kan, di laut kami jaya, di darat kami buaya, di rumah tak berdaya. Itu angkatan laut. Itu angkatan laut. Angkatan laut itu. Ya, sama semua kita Pak, sama semua. Di rumah tak berdaya Pak, satu lagu kita semua Pak. Biar Ustadz, tapi kalau orang Bugis tidak takut sama istri Pak. Cuma istrinya lebih berani. Nah, sudah saudara-saudara sekalian. Nah, yang memutus persaudaraan kesombongan. Mau pakai bapak pakai baju krokodil harga 5 juta, silakan. Sombong, belum tentu itu rezekinya bapak. Tapi kapan bapak sombong? Nganggap remeh orang yang bajunya murah. Dasat, kau tahu ini 5 juta. Ustadz, tidak bisa kau beli begini. Sombong. Bapak pakai sandal harga mahal, silakan. Itu rezekinya bapak, Allah kasih. Tidak semua orang pakai. Kapan bapak sombong? Meremehkan yang palsu. Itu sombong. Apa yang mau sombongkan dengan jabatan ini? Pak Agus mau sombong. Tergantung pimpinan Pak. Tiba-tiba mutasi non-job. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan ini? Oke lah, bapak disenang sama menteri. Disenang bahkan sampai tingkat menteri. Tapi ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar hebat bagaimana pensiun. Keluar Pak. Bapak angkatan laut mau sombong, ada batasnya Pak. Pensiun. Begitu pensiun, bapak mau pakai tongkat komando lewat-lewat, orang bilang oh kasihan, sudah sakit itu bapak itu. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan ini Pak? Ada anggota DPR mau sombong, aduh 5 tahun bos, kalau terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, rakyat biasa. Bupati mau sombong. Apa kau mau sombong? Kau jadi bupati karena kau dipilih. Heran saya ini kepala daerah. Waktu mau dipilih datang, "Nggih sedulur, kalau bukan sampean matilah saya ini Pak. Tolong pilih saya." Begitu terpilih, sombong. Kau mau apa? Kau jadi bupati karena kau dipilih. 10 tahun, mau 3 periode, enggak mungkin. Kepala kantor aja tidak boleh sombong, apalagi cleaning service. Maka jangan sombong gara-gara jabatan. Jabatan yang ada ini titipan. Maka paling hebat, sudah kepala kantor, santun lagi ngomong. Sudah kepala kantor, rendah hati lagi. Orang paling senang. Kalau kita pindah, semua orang menangis dan merasa kehilangan. Tapi kalau ke petantang petenteng sombong, orang Pak masih di situ, panas kursi Pak. Kenapa? Satu kantor doakan kita pindah. Mudah-mudahan pindah, mudah-mudahan pindah. Begitu kita pindah, pensiun, tidak ada yang mau lihat kita. Yang ketiga, penyebab putusnya silaturahmi, satu tadi, sombong. Yang berikutnya lagi, sakwa sangka. Teman kita, sama-sama kita kepala kantor di Surabaya, tiba-tiba mutasi ke Jakarta, lewat, sombong betul, ndak menyapa. Bukan sombong Pak, baru operasi mata, dia ndak lihat. Sakwa sangka itu bisa meretak persaudaraan kita Pak. Di telepon kita satu angkatan, sama-sama dulu pegawai, tiba-tiba dia menjadi kepala kantor. Ditelepon tidak dijawab. Jangan sangka buruk, bisa jadi dia lagi rapat. Coba kalau istri sangka baik, tenang perasaannya. Tapi kalau sangka buruk, jangankan satu kantor, rumah tangganya
bubar karena sangka buruk. Tapi kalau sangka baik, enak perasaan. Telepon istri, suami pagi-pagi, tidak dijawab. Oh, lagi sholat duha suami saya. Oh, enak perasaan. Telepon lagi siang, tidak dijawab. Oh, berarti suami saya lagi sholat duhur berjamaah. Sore telepon tidak dijawab-jawab. Oh, berarti HP-nya ketinggalan. Begitu masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Enak perasaan, sangka baik. Sebaliknya, orang sangka buruk tidak bisa bahagia hidupnya, Pak. Kita sudah punya kapasitas, sudah lakukan lobby, pangkat golongan sudah memenuhi. Kok teman kita yang baru masuk dia yang dipromosi? Kok kita tidak? Sangka baik. Allah tahu, oh kamu orang baik, tidak cocok kau di jabatan itu. Tahun depan ada masalah di kantormu, kau bisa masuk penjara. Sangka baik. Saya itu mengalami banyak kehidupan, nanti bertahun-tahun baru saya sadar, oh ini maksudnya rupanya. Oh ini rupanya. 2014 Pak, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon Pak. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Oh saya baru tahu. Ustadz, tidak usah kau jadi pejabat. Dasat, tidak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang Kapolres Tabes kau hormat, siap komandan. Datang Kapolda, siap Pak Jenderal. Datang Pak Menteri, siap Pak Menteri. Kau jadi ustadz. Saya jadi ustadz, bukan saya yang hormat. Mereka yang hormat sekarang sama saya. Itu yang disebut sangka baik, bersangka baik. Daftar tentara saya tidak lulus gara-gara ceper. Tidak cukup tinggi saya. Ya Allah, kenapa kau takdirkan saya tidak ceper? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Kawan saya lulus Pak, sekarang kompol di Sulawesi Barat, reserse pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, saya caramai kau semua. Ini namanya sangka baik. Kalau kau sangka buruk, kenapa ya Allah? Kenapa? Sangka baik. Kenapa dia baru masuk? Baru 4 tahun sudah dipromosi. Saya sudah 7 tahun tidak dipromosi. Betul dia 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. Bapak 7 tahun tapi otak Pentium 1. Lambat loading. Sudah jadi Pak tapi belum. Apa maknanya itu sudah tapi belum? Sangka baik. Orang kalau sangka buruk susah bahagia dan akan memutus silaturahim. Ada orang Pak suami istri 6 tahun belum punya anak. Di tahun ke-6 dia datanglah ke dokter kandungan, periksa. Alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang sudah istrinya, dia telepon suaminya. Bang, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, tolong dek rahasiakan ya, jangan cerita kemana-mana. Malu nanti kita kalau tidak jadi. Baik bang, rahasia bersama. Rahasiakanlah ini. Beberapa hari kemudian datang pegawai PLN. Assalamualaikum ibu, kata istrinya. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kata istrinya, loh kok bisa dia tahu saya terlambat 2 bulan? Langsung dia curiga sama suaminya. Isi gendut lagi ini. Sudah rahasia bersama kok dia bisa bocorkan. Datang suaminya cari nafkah. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Kau pembohong. Kenapa lagi saya? Apa sayang kau pembohong? Kenapa PLN tahu? Ini kan rahasia bersama. Hanya kita berdua yang tahu. Pasti kamu yang bocorkan. Kata suaminya, demi Allah bukan saya. Kenapa PLN tahu? Marah suaminya. Dia ke PLN. Hei, ada apa kau tahu istri saya terlambat 2 bulan? Ada catatannya pak. Antu apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus pak. Tapi bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punyaku diputus, istriku pakai apa di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Coba bayangkan, ini sakwa sangka namanya, sangka buruk. Baik sangka. Yang berikutnya,
yang bisa memutuskan tali persaudaraan. Apa? Dengki. Itu kedengkian, Pak. Tidak ada orang baik di depannya orang dengki. Bapak masih ingat kisahnya Nabi Yusuf? Jangankan orang lain, saudara pun bisa kita hancurkan kalau sudah ada dengki. Nabi Yusuf, siapa yang dorong masuk ke dalam sumur? Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur? Saudaranya sendiri. Kenapa dengki? Nabi yang paling dekat dengan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerangi beliau? Abu Lahab. Abu Lahab itu saudaranya bapaknya Nabi, pamannya Nabi. Karena dengki, apa kata Abu Lahab? Kenapa Muhammad? Saya lebih hebat, saya pamannya. Kata Abu Jahal, kenapa Muhammad? Dia Bani Hashim, Bani saya, keturunan saya jauh lebih mulia. Dengki, tidak bisa terima nasib orang baik. Dengki ini kalau di kantor, Pak, yang orang bilang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu dengki, memutus persaudaraan. Nah, kalau dia memutus persaudaraan, apa bahayanya? Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahu enggak kamu orang yang bangkrut nanti di akhirat? Bapak kan tahu namanya bangkrut. Kalau dagang, kembali modal, itu enggak masalah, Pak. Bangkrut, yang namanya bangkrut, habis biar modal sekalipun. Atadruna, kata Nabi. Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak zakat ya Rasul, dia zakat. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat bertanya, kenapa dia bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kata Nabi, betul, hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya rusak. Ketika di akhirat kelak, dia setor puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang teman kantornya, tunggu dulu, saya pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi non job. Yang tadinya kepala bagian sekarang menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan ya Allah. Allah katakan ya sudah, ambil sholatnya. Habis sholatnya 30 tahun, Pak. Datang lagi temannya. Saya pernah, ini salat saya. Kata lagi temannya, tunggu dulu. Saya juga pernah difitnah. Anakku katanya anak perselingkuhan. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kantor, minta pensiun dini. Malu saya satu kantor gara-gara fitnahnya dia. Allah katakan kalau gitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang. Saya pernah bertetangga, dia serobot tanah saya. Kata yang banyak amalnya tadi, gimana lagi caranya Tuhan? Sudah habis amalku. Kata Allah, supaya adil ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Amalnya habis bayar dosanya ke orang lain, sementara orang lain masuk dosanya ke dirinya. Itulah yang disebut oleh Nabi bangkrut. Maka inilah pentingnya kita berhalal bihalal. Satu kantor bisa jadi pernah kita dengki, pernah kita sakiti orang, maka kita minta maaf. Bagaimana cara minta maafnya? Ini yang banyak keliru. Minta maaf kita melalui grup WhatsApp. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, sengaja tidak disengaja. Hehehe. Enggak begitu caranya. Bagaimana cara berhalal bihalal? Satu, jabat tangannya. Nah, sudah jabat tangan, syarat berikutnya pandang matanya. Biasanya kita, Pak, jabat tangan tidak adab. Oh iya. Orang jabat tangan itu pandang matanya. Ketiga, senyum. Itu syariat agama. Jabat tangan, pandang matanya, senyum. Jangan kita jabat tangan sambil menelpon. Oh iya, itu tidak adab itu. Yang keempat, ini yang agak susah. Sebut judulnya dosa. Minta hantar sama kepala kantor Pak Agus. Pak, maafkan saya. Nah, itu syarat pertama. Syarat berikutnya, kenapa dek? Pernah hilang laptop di ruangan? Oh iya, setengah mati saya cari. Minta maaf Pak, saya hilap, saya ngambil. Syarat berikutnya, kembalikan laptop. Selama barang kantor tidak dikembalikan, selama itu maaf tidak dikabulkan Allah.
Maka yang pernah ngambil-ngambil barang-barang kantor, besok kembalikan. Sudah ditulis inventaris kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya. Ada di rumah. Biasanya ini kalau perpindahan kepala kantor, gorden hilang. Padahal gorden tidak bisa lari tuh. Gorden hilang, piring hilang. Itu kalau ada kejadian seperti itu kembalikan, Pak. Selama tidak dikembalikan, nanti Bapak meninggal disuruh pikul. Makanya saya selalu berwasiat kepada sahabat saya yang pindah-pindah kantor. Satu, kalau ada jejak-jejak yang pernah kamu tinggalkan dan dia sakit hati, kau minta maaf. Kalau perlu datang kamu minta maaf. Yang kedua, barang yang pernah kamu ambil kembalikan. Kenapa? Disuruh pikul nanti di padang mahsyar. Bapak pernah ngambil motor, disuruh pikul, Pak. Lewatlah anak buah kita. Itu namanya hari perhitungan. Lewat anak buah kita dilihat. Kata security kita, waduh, ternyata Bapak yang ambil. Saya yang dipecat. Kembalikan. Saya biasa kalau dengar-dengar berita orang korupsi 2 miliar, 3 miliar. Saya belum setengah mati, nanti dia pikul ini 3 miliar, Pak. Dia bilang mahasiswa saya 3 miliar Ustadz. Kalau uang dolar Singapura yang 1000-an, itu cuma dikantongi Ustadz. Saya bilang jangan, kau bayangkan uang dolar Singapura. Kalau uang koin, uang koin 4 miliar, kau pikul itu, Pak. Ini makna halal bihalal, menghalalkan yang tadinya tidak halal. Syaratnya kalau berkaitan barang-barang kantor kembalikan. Mungkin ada anak kita yang tulis skripsi, ambil kertas di kantor 2 ril, kembalikan. Kantor dia renovasi, Bapak ambil atapnya, ambil dindingnya, ambil semennya, ambil tegelnya yang bekas, tidak boleh diambil, kembalikan. Kalau tidak, meninggal dunia, semua barang-barang kantor pasti disuruh pikul. Ini juga Bapak kalau masih percaya pasti mati. Kalau tidak percaya lagi pasti mati, Anda usah diamalkan ini. Ini hanya untuk peringatan orang-orang beriman. Itu apa saudara-saudara? Satu, halal bihalal. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi, sedekah. Tidak ada sudah kalah paling efektif itu sedekah. Pak Agus marah-marah sama anak buahnya. Selesai marah, ini dek, ini ada pembeli pulsa. Langsung dia bilang, enggak apa-apa Pak, kalau bisa Bapak marah lagi besok. Sedekah. Ini yang jadi masalah, kita kasar ngomong, lalu malah sedekah. Paling efektif itu menyambungkan silaturahmi, sedekah. Coba tanya itu anak buah kita yang dalam ruangan ini. Bapak senang, itu hebatnya itu kekuatan sedekah. Orang semua senang, Pak. Sebaliknya, tidak ada senang itu orang pelit. Tidak ada orang bangkrut gara-gara dermawan. Bahkan Bapak kalau mau mudah pangkat karirnya, berdermalah, sedekah. Ini Bapak saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya halal bihalal ini tidak ada faedah yang kita dapat kecuali berhambur-hambur kalau tidak ada di antara kita saling memaafkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Nabi katakan dalam hadisnya, umatku itu seperti badan ini. Apabila satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat Pak, tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan malam-malam tahan tuh kakinya. Kaki yang tahan tuh seluruh badan ikut merasakan. Pertama kaki tahan tuh, apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Padahal kaki yang tahan tuh. Mulut dulu yang tahan tuh bereaksi. Berikutnya apa yang bereaksi? Mata mencari. Berikutnya apa? Mulut yang bereaksi. Dia tiup. Berikutnya apa? Tangan yang mengusap. Padahal kaki yang kena masalah. Tidak ada orang kakinya tahan tuh, mulutnya berkata, kau rasa, kau pergi jalan lagi. Tidak
ada. Begitu mestinya kita di ruangan ini. Ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kepala imigrasi, ada kepala bandara. Mereka berbeda, kita berbeda, tapi kita satu, Pak. Ada yang coba-coba ganggui imigrasi, kata GM bandara, jangan. Kau coba ganggu, sama kau ganggu kami semua. Satu sakit, yang satu merasakan. Tiba-tiba Bapak Kepala Komandan Angkatan Laut ada masalah, datang imigrasi bantu. Apa yang bisa kami bantu? Itu yang disebut ukhuwah, persaudaraan. Dan siapa yang banyak temannya, dialah yang akan mendapat kejayaan. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Dan dengar janji Rasulullah, man shoma ramadana imanan wahtisaban gupira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu janji Rasul. Itulah sebabnya masuk 1 Syawal kita rayakan kemenangan kita dari berjuang Ramadan, disebut Aidil Fitri, yang artinya kembali menjadi suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan? Dosa yang hubungannya kepada Allah. Sementara dosa kepada mitra kerja, dosa kepada anak buah, dosa kepada kepala kantor, dosa kepada security, dosa kepada istri, teman, sahabat, belumlah diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Maka inilah pentingnya hadirnya halal bihalal. Supaya apa? Dosa kepada Allah Ramadan selesai Ramadan, kita minta maaf kepada teman-teman kantor atau teman sejawat, supaya dosa kepada Allah bersih, dosa kepada sesama manusia juga bersih. Dan setelah itu janji Allah, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu, derajat di dunia, derajat di akhirat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. Ini nasihat buat kedua mempelai, calon pengantin, dan juga yang mau cari jodoh. Insya Allah. Ya. Kedua mempelai, yang laki-laki panggilannya Yuro, yang perempuan panggilannya Nana. Namanya Namirah. Namirah itu masjid yang ada di Musdalifah, yang dipakai umat Islam ketika wukuf haji. Ya. Yang pertama, kedua belah pihak, ya, Nana, Yuro, nikah luruskan niat. Kalau niatmu salah, pasti tidak kutemukan kebahagiaan. Itulah sebabnya semua fikih, semua buku fikih, pasti yang pertama dibahas bab satunya niat. Mau haji, mau puasa, mau sholat, bahkan fikih munakahat, pernikahan, itu bab satunya niat. Luruskan niat. Kalau niatmu salah-salah, pasti kau bertengkar. Kalau niatmu keliru, pasti kau capek. Tapi kalau niatmu lillahi ta'ala, itulah rumah tangga yang ibadahnya sampai akhir hayat. Haji paling sekali seumur hidup. Puasa sekali setahun. Sholat 5 kali sehari. Tapi berumah tangga, mulai bangun sampai kerja, tidur bangun lagi, semua ibadah. Kalau niatnya lurus. Maka kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. 1, kata Nabi, pilih istrimu, pilih suamimu, li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting. Kenapa? Hampir 24 jam di depanmu. Baru bangun, dia lagi. Pulang kantor, dia lagi. Kita mau tidur, Masya Allah, ada lagi di depan kita. Sarapan, ada lagi di depan kita. Jadi kalau jelek, pasti kau jengkel. Cantik penting, tapi adindaku berdua, jangan kau jadikan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya.
cantik 17 tahun, sekarang 23, 24, wah cantik betul. Tunggu 70 tahun, nggak bakal cantik lagi tuh. Biar kau bawa ke skincare apapun, nggak mempan lagi. Itulah sebabnya cinta itu identik dengan nafsu. Nafsu itu identik dengan body seksi. Kulit mulus, kulit kencang, itu cinta. Tapi tidak ada nenek-nenek cinta-cintaan. Tidak ada kakek panggil istrinya, hai cinta. Enggak, paling sayang. Iya. Alhamdulillah. Satu, cinta, cantik penting. Tapi jangan kau jadikan prioritas, kau pilih dia. Kenapa? Pasti kau kecewa. Orang yang laki-laki selalu melihat kecantikan, maka dia akan menjadi playboy. Cantik penting, tapi itu cantik ada batasnya. Yang kedua, subjektif. Apa artinya? Cantik menurut si Euro belum tentu cantik menurut Dasat. Euro ditanya, siapa perempuan tercantik di dunia? Pasti dia jawab, Mbak Nana. Saya kau protes, bukan, mamanya C, istriku. Itulah sebabnya cantik penting, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Alhamdulillah kau lihat baku tatap, Masya Allah, Euro cakep, Mbak Nana cantik. Ibarat bau ketemu ini Pak. Ada orang cantik suaminya, jelek istrinya. Ada orang istrinya cantik, suaminya hancur. Alhamdulillah ini Masya Allah. Ya, cantik, cakep. Masya Allah. Ya, maka bersyukur. Sudah cakep, saya perhatikan bicara. Tidak pakai naskah. Cerdas ini anak ini. Tersusun rapi bahasanya. Dan yang paling penting, berani. Dia lamar istri jenderal, anak jenderal. Komandannya lagi. Dia panggil Om. Masya Allah. Ya. Nah, pilih dia karena cantiknya. Cantik penting adik. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, kata Nabi, pilihlah dia karena keturunannya. Keturunan penting, tapi tolong jangan jadikan prioritas utama. Kenapa? Karena ada orang, bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang, bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Penting, itulah orang Jawa katakan, bebet, bibit, dan bobot. Orang Bugis bilang, niga anak iro. Siapa anak itu? Penting itu. Tapi tidak boleh kau jadikan ukuran utama. Bisa jadi bapaknya tukang mabok, anaknya soleha. Maka sekarang kedua belah pihak, alhamdulillah saya yakin keduanya keturunan baik-baik. Ya. Yang ketiga, kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Ternyata Islam tidak melarang kita cari orang kaya. Tapi jangan materialistik. Apa bedanya? Cari orang kaya, tidak dilarang. Tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dek, Euro, dia bilang itu bapaknya kaya, tidak akan miskin sampai 7 turunan. Tapi masalahnya anaknya 7 turunan ke-8. Kan orang bilang begitu. Ya toh? Kalau kau nikahi ini dek, si Nana Euro, karena kau lihat bapaknya Kapolda, siap kau kecewa. Kenapa? Belum tentu Kapolda terus. Iya toh? Begitu hilang Kapoldanya, kau kecewa. Kalau kau nikahi orang karena anaknya anggota DPR, begitu dia tidak terpilih lagi, hilang cintamu. Maka nikahi dia betul-betul karena kau tahu itu cantik, keturunan baik-baik, hartanya bagus. Tapi laki-laki terhormat, dia tidak pernah hitung hartanya perempuan. Dia berdiri di kakinya sendiri meskipun dia dalam keadaan susah. Tapi kalau kau mengharap hartanya mertuamu, bukan kau pernah lelaki jantan. Laki-laki yang baik selesai menikah,
Kau bilang sama istrimu, mulai hari ini seluruh biaya hidupmu saya yang tanggung. Jangan kau hitung hartanya orang tuamu. Harga diri buat saya. Saya bukan mutakabur. Istri saya bilangin gitu. Dikirimi mobil Mercy orang tuanya saya tolak. Jangan. Saya masih bisa kasih makan kamu. Jangan pernah ada di benakmu warisan orang tuamu. Syukur orang tuamu kasih saya. Syukur orang tuamu kasih saya anaknya. Itulah pemberian yang terbaik. Jadi jangan kau hitung hartanya orang tuamu. Berdiri kau di kakimu sendiri, kamu akan bangga. Kalau harta orang tua kau hitung, pasti kamu baku ipar, baku semes. Suaminya, istri, saudara bersaudara. Ada dua kan perempuan anaknya Pak Jenderal. Baku dengki kau itu. Tapi kalau kamu bisa batasi dirimu, jangan kau hitung orang tuamu. Saya bisa beri makan kamu. Dan Adinda Nana, calon suamimu polisi. Insya Allah dengan polisi dia tidak akan miskin. Tapi Adinda Euro, kau salah memilih pekerjaan kalau kau mau jadi kaya masuk polisi. Kalau kau mau jadi kaya, kau jadi pengusaha. Kalau kau jadi polisi mau kaya, pasti kau salah gunakan kau punya institusi. Maka laki-laki terhormat, dia tidak akan pernah kasih makan uang haram anaknya orang. Itu tanggung jawab sebagai lelaki. Ya. Nah, 3. Pilih karena hartanya. Tapi jangan kau jadikan prioritas. Kata Nabi. Yang 4. Pilihlah dia karena agamanya. Saya ulang ya. Adinda Nana Euro. 1. Cantik. 2. Keturunan. 3. Kekayaan. 4. Lidiniha. Agamanya. Tuh, mahasiswa aku di Unhas bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Saya bilang jangan keliru dek. Hadis itu tidak titik di situ. Koma. Stabilo. Bol. Cetak miring. Kasih tanda 2. Utamakan agamanya. Karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Untuk dapat perempuan sempurna keempat-empatnya sepertinya sangat mustahil. Dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, kemudian banyak pula duitnya. Kalau bapak ibu dapat di kota Balikpapan seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Tapi yang banyak kan dia cantik, tapi akhlaknya jelek. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur. Ada lagi akhlak baik, muka hancur, ekonominya lagi bermasalah. Jadi mendapati sempurna mustahil. Maka itulah sebabnya Nabi katakan, pilih karena agamanya. Kalau agama kau jadikan prioritas, tidak cantik karena akhlaknya baik, menutupi kekurangan wajahnya. Tidak kaya, tapi tutur katanya santun, kemiskinan itu tertutupi oleh kekayaannya yang santun akhlaknya. Paling siallah kita memilih istri sudahlah jelek, keturunan tidak jelas, pekerjaan tidak ada, jelek pula agamanya. Memangnya kau waktu melamar kau tutup mata? Ya, nih luruskan niat lillahi ta'ala. Nasihat yang kedua, adindaku berdua, ini baru lamaran, belum halal. Banyak orang, anak-anak zaman sekarang, begitu sudah lamaran, sudah jalan berduaan. Oh, setan gembira sekali tuh. Sudah, pegang tangannya. Sudah bagaimanapun kau akan menikah. Sudahlah, jalanlah kau ke Bali jalan-jalan. Jangan. Kewajiban kedua belah pihak, keluarga laki-laki dan perempuan, awasi anak kita.
Dua anak ini masih belia, tanpa bimbingan dan arahan orang tuanya bisa tersesat. Maka harus saling mengingatkan. Ya, kalau bisa kurangi pertemuan. Makin sering pertemuan, makin peluang dosa terbuka lebar. Yang ketiga, alhamdulillah pelajaran berharga pada hari ini. Saya ini Pak dikenali dengan ustadznya polisi. Setiap ada acara kepolisian selalu Ustadz Dasat. Tanggal 3 yang akan datang Kadipropam menikah anaknya, saya juga diminta ceramah. Tanggal 2 halal bihalal Akpol 91 Pak Kapolri, saya juga minta ceramah. Saya sudah keliling-keliling ceramah di acara keluarga polisi. Sepertinya hari inilah acara yang paling sederhana. Biasanya orang kalau sudah Kapolda, sudah hotel mewah sudah Pak. Glamor acaranya. Coba lihat kedua anak kita ini. Si Yuro sederhana penampilannya. Masya Allah, teladan buat adik-adik sekalian. Tidak usah kau glamor bikin acara pengantin. Lebih baik uangmu itu kalau untuk acara mewah, simpan, belikan rumah istrimu. Ini contoh teladan. Yang kedua, kesederhanaan. Yang kedua, lamaran diisi ceramah. Yang banyak itu kan diisi artis. Datanglah menyanyi bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang kita Pak. Dikasih lihat-lihat saja. Ten. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini awal rumah tangga antara Yuro dengan Nana Allah berkahi. Yang berikut. Adik-adik yang sudah lama pacaran, nikahlah segera. 3 tahun kau pacaran tidak dilamar-lamar. Modal coklat, malam minggu dibawakan bunga, itu pun plastik, dikirimi stiker lope-lope, dipacari kok 3 tahun tidak dilamar-lamar, motor aja 1 tahun dicicil lunas. Nikahlah segera, jangan kau takut. Quran mengatakan kau menikah 1 laki-laki 1 perempuan, masing-masing bawa rezeki. Jangan kau menikah nanti semapan. Tidak. Kalau kau tidak mapan-mapan, kau bawa terus anak gadisnya orang kau tidak nikahi. Maka lebih baik kau nikah. Allah yang sempurnakan ekonomimu. Nikah. Allah yang sempurnakan ekonomi. Maka pulang dari ini, telepon semua cewekmu. Anak muda. Dan kau juga cewek, kalau kau mau lihat laki-laki tanggung jawab, dia minta kau dilamar. Lamar saya. Begitu dia bilang, itu yang saya tunggu. Tapi kalau laki-laki yang hanya mau kau dijadikan eksperimen, begitu kau bilang lamar saya, mulai banyak alasannya hilang. Inilah, itu ciri-ciri laki-laki pengecut. Maka adik-adik ini, yang gadis, yang cowok, yang sudah mapa, yang sudah dewasa, sudah hukumnya wajib. Nikah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Mana yang haram? Kalau dia tidak punya nafsu sama lawan jenis, haram kau menikah. Karena nanti kau siksa pasanganmu. Yang kedua, sunnah. Sudah ada maunya, tapi tidak ada kemampuannya. Itu sunnah. Yang wajib, sudah ada kemampuan, wajib hukumnya menikah. Bahkan Nabi katakan, kalau dia tidak menikah dan dia meninggal, kata Nabi, palaisa minni, laki perempuan itu bukan umatku. Alhamdulillah, Yuro dan Nana selamat. Ini adalah ibadah. Bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah karena kedua belah pihak orang tuamu merestui. Dan pada hari ini Yuro, kau lihat itu Pak Jenderal, ya, meneteskan air mata bukan karena tidak merestuimu, tapi merasa berat melepas anak gadisnya. Saya dengar tadi, karena waktu dilahirkan ibunya trauma tidak bisa selalu menggendong bayinya, Pak Jenderal yang membendong Nana sampai usia beberapa tahun. Itulah sebabnya berat ditinggal. Maka kau bilang sama Pak Jenderal nanti, don't worry, be happy. Ya? Mudah-mudahan ada manfaat.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sebabnya Mbak, orang Bugis kalau dia pergi merantau, itu 3 senjata dia pakai. Orang Bugis bilang, telu capa, 3 ujung. Apa itu? Pertama, ujung lidah. Maka dia menjadi pangrita, orang pintar, ulama. Ternyata dia tidak punya keahlian, maka dia pakai ujung yang kedua, ujung badi. Orang Makassar bilang badi, orang Bugis bilang kawali atau patepi. Sampai ada yang mengatakan, pokoknya kalau kau pergi merantau kau jadi punggawa. Nah mau perampok kau, yang penting punggawan aku perampok. Itu kan ada yang bilang begitu kan. Penghormatan yang setinggi-tinggi penghormatan kepada Pak Menteri Pertanian, si Kampung, Pak Daidi, si Jing, Punggawa Tak Manang, insyaallah. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, halal bihalal ini intinya tasi runtuk-runtuk. Ya, siap dempunge ki, mar sompe ki, ina bawa tak pakai. Dulu waktu saya kecil ada mobil itu namanya Pipos. Masih ingat ki semua toh? Nah, saya paling sering berdiri kalau dari Kampung Pindrang, Desa Bungi ke Makassar. Waktu itu kalau bayar penuh 5.000 rupiah. Tapi kadang-kala saya cuma bayar 1.000, karena bayar 1.000 berdiri. Pipos namanya. Pipos itu sesungguhnya akronim, singkatan dari Padaidi, Padaelo, Sipatuo, Sipatokong. Pipos. Itu Pipos itu slogan orang Bugis. Mari saya coba menjelaskannya. Padaidi. Orang kalau merasa padaidi, maka dia uhuannya kuat. Padaidi itu artinya sesama kita. Ya, niga na pale kotanya padaidi. Itu orang Bugis kan bilang begitu. Nah, sayangnya kadangkala karena kedengkian, sereati, anian rusak kita. Magatosi ne yero. Iya di mato, sereati. Nih itu sereati bahasa Indonesianya dengki, lebih berbahaya Pak. Karena dengki itu tidak senang lihat orang senang. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu sereati. Sereati itu jangankan orang lain, saudaranya sendiri dia bisa bunuh. Contoh, itu terang benderang dalam Quran. Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang dorong masuk Nabi Yusuf ke sumur siapa? Saudaranya. Kenapa? Dia dengki. Bermusyawarah ini saudaranya yang 9. Kenapa ini bapak lebih sayang sama Yusuf? Kenapa kita tidak? Dia lupa bapaknya sayang sama Yusuf karena Yusuf waktu itu jujur dan baik. Ini juga pesan moral buat kita. Orang tua itu ternyata tidak semua anaknya sama cintanya. Bohong itu kalau dia bilang pada mana kok beli. Pasti ada yang lebih disayang. Dan memang itu fitrahnya manusia. Nah, kalau dekat itu Nabi Yusuf. Nabi yang paling dekat dengan kita yang selalu disebut dalam sholat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perangi beliau pamannya sendiri. Ini namanya Abu Lahab. Iya kan? Pamannya sendiri itu Abu Lahab yang mengusir Nabi. Abu Lahab itu saudara dengan Abdullah, pamannya Nabi. Tapi masih reati. Kenapa kemanakanku? Amurena lalo. Magatosi erola cundekke. Hah? Yolo kak manrepet jeniko. Nah deta bilang kebuah nasubale. Ada kan begitu. Agatosi ko. Wita mau paman lojo-lojo. Tanya hubungan nih bos. Nah, dengki. Padaidi. Lalu padaelo. Apa itu padaelo? Sama rasa. Artinya apa? Kalau kamu tidak senang difitnah, orang lain juga begitu. Kalau kamu tidak senang dicerita, orang lain juga pasti begitu. Kalau kamu tidak senang disakiti, orang lain juga begitu. Itu disebut padaelo. Nah sekarang kadangkala kita tidak senang disakiti, tapi kita senang sakiti orang.
Kita tidak senang dicerita, tapi kita senang cerita orang. Ini yang memutus persaudaraan. Kadangkala di antara kita, itulah kadangkala yang gampang itu gosip. Kalau dulu orang mah gosip, zaman saya kecil, itu pindah jadi kalau ketemu ki. Biasa ibu-ibu mah gosip di mana? Di sumur. Kalau pergi mencuci, kan dulu kan susah itu sumur. Kumpullah dia. Atau di mana? Pangkak-pangkak, balai-balai. Di mana lagi? Di tangga sambil cari kutu. Ini dulu waktu saya kecil. Nggak bisa orang gosip kalau nggak ketemu. Sekarang modern nih. Satu di Jawa Timur, satu di Kalimantan Timur, satu di Sulawesi Selatan, satu di Jakarta, satu di Mekah, satu di Tawau. Yang digosip yang ada di Pindrang. Coba, nggak ketemu itu, nggak ketemu. Di mana dia bergosip? Grup WhatsApp. Itu grup WhatsApp. Kalau kalian, bapak ibu, tidak bijaksana dalam menggunakannya, dia menjadi panen tempat bikin dosa. Coba ya, pada elok. Inti daripada elok itu, jangan kau berbuat jahat sama orang. Apa yang kamu rasa, pasti begitu juga perasaannya orang. Yang ketiga, pada elok, sipatuo. Saling menyokong. Saling menyokong. Itulah kita dulu perantau orang Bugis yang banyak saya lihat karena saya ini ceramah Sabang sampai Merauke. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Dan hebatnya itu orang Bugis, kalau dia sukses di kampung itu, pasti dia dermawan. Jarang saya temukan orang Bugis kaya seke. Jarang, Pak. Hah? Ya kok kasiasi na seke sitina aja, bos. Tapi ya rogi namo de gagadui na masumbato tu. Meloti asa sogi. Iya na renasa ngogi namo meti ko pura mo rede. Itu filosofinya orang Bugis. Bos, memang kasiasi kata aja mau pakasiri kak bos. Nggak mau itu. Makanya itu pengantin orang Bugis, kenapa dia mahal? Karena itu bagian daripada harga dirinya. Yang sekarang ini mulai bergeser. Nah kasih malu maki kadang-kala itu ampolo. Kenapa? Nah umumkan Pak. Nah pakai mic. Itu kan. Di Pasipulu mana di atas nama yang ikut mengundang. Kayak yang gue tamu. Ini gak senang. Hei, das atlatif 200 bisa Ustaz Kondan 200. Malupai bos pitu pas solo. Sieso. Nah, itu kembali lagi. Sipatuo, saling mendukung. Saya ingat sekali dan sampai sekarang kalau saya pergi ceramah daerah Kalimantan itu kan paling banyak orang Bugis di luar Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur. Setelah itu Jambi. Ya. Nah, saya pergi ceramah Kalimantan Timur, umumnya mereka orang-orang sukses ada penyopongnya dulu. Oh loko bolani anu. Konon nasalai penrang, nasalai ni bone, nasalai sopeng, loko mas sompo. Hah? Lo mas sompo ko Kalimantan. Kega Sangata. Hah? Bahkan itu Samarinda orang Bugis yang temukan. Samarinda. Itu orang Bugis temukan. Saya lupa sekali namanya. Nah, pada saat itu mereka merantau ke sana. Buang diri itu orang Bugis kalau merantau tidak bawa apa-apa. Tapi umumnya perantau Bugis dulu itu dia merantau setelah dia pandai mengaji. Nah, sampailah di situ. Orang kaya, kumpullah dia di situ. Kumpul-kumpul, setelah mapan dia memisahkan diri. Itulah yang disebut sipatuo. Sipatokong. Mali siparape. Malilu sipakainga. Ajak makko tu. Salah ko tundi. Komako tu natika ko polisi. Ajak lalo takalupa ko tu. Itu sipakainga namanya. Nah sekarang sipakainga ini mulai hilang. Kenapa? Orang tidak suka dinasehati. Nah kena PKPK si ba polisi, agan ya sa cidak ko. Elok mopo. Demelo mangkalinga muruntun itu. Makanya kita, saudaraku, kalau ada pejabat,
kita ini terleluhur, orang-orang tua ingatkan. Kita doakan ya. Salah satu di antara kita ini, saya selalu datang di KKSS itu karena jasanya Pak Dr. Aris Agung. Nih, saya kenal beliau masih di Sulawesi Selatan. Ya kan? Kalau pengurus yang lain, mana nomor handphoneku saja ndak dia punya. Ya? Nah, Pak Aris, itu makna dari silaturahmi. Pada ilo, si patuo, si patokong. Si pakainge, mali si parappe. Mali itu, ini istrinya mungkin anaknya Pak, saya lupa lagi. Pak Mataliti. Pak Lanyala. Nah, itu kan Bugis kayaknya Jawa kayak istri ya. Banjar. Bubuhan Banjar kalau. Kada manahan balaki Bugis. Kenapa Jar? Saya sudah hampir pandai bahasa Banjar juga karena sering ceramah. Nah itu mali artinya hanyut. Si parape artinya ketika orang kita hanyut diambil dia. Mali si parape. Lalu apa lagi? Sambungan dari pipos itu. Mega ibage-bage cek deta. Tapi sayang ini filosofi ini cek deta mega bagi berubah menjadi serakah. Bahasa Bugisnya mabuaja. Wah iya mabuaja ya Pak, bahaya. Ya kok seke mi bawa dek to na bahaya. Pak dek na melo ya lagagana seke tu sana. Tapi ya kok mabuaja dek to na melo mapak bereng mangalah. Buaja itu. Andre kola buaja. Tuh. Itu orang Bugis kalau sudah sumpah. Nah, ada nilai-nilai Bugis yang selalu saya ceramahkan ketika saya di suku lain. Ini mungkin kita sendiri tidak sadari. Apa? Cari rumah makan orang Bugis, umumnya semua di depan dapurnya. Coba mungkin sop saudara. Di depan itu dapurnya. Konro. Udah depan dapurnya. Coto di depan dapurnya. Palu masak, palu bara depan dapurnya. Ikan bakar di depan. Itu artinya orang Bugis tidak ada sembunyi-sembunyi bos. Makanya itu kalau ada pilkada selalu dicari itu KKSS. Kenapa? Salah satu filosofinya dia tidak minta uang. Biasa na bilang balui motorokmu masiri kikoi beiti si kampungnya. Itu orang Bugis tidak sembunyi-sembunyi. Kadang-kala kita dibilang kasar, saya bilang bukan kasar bos, itu namanya sportif. Coba kan, mohon maaf. Kita orang Bugis, kega bolano ladase, karena aku di kampung ladase. Di YouTube itu dah saat latih. Kayak bulan nasa ladasa krohi. Bagi suku yang lain kita dianggap kasar. Saya bilang tidak, kita sportif. Ini namanya telunjuk. Maka dipakai menunjuk. Itu orang Bugis kalau nasuruh orang makan Pak, bagaimana? Tamaki, mandre. Ya toh, tidak ada na tutup Pak, tak buka semua. Tapi terbuka semua Pak. Itulah sebabnya kenapa rumah orang Bugis kalau yang asli ya rumah panggung. Karena datang pituran perantau, nah ada dibilang rumah Jawa. Rumah Jawa itu lain rumah kayu, rumah batu sekarang. Kalau kita dulu orang Bugis rumah panggung Pak. Dan itu pasti dua tangganya. Iya toh? Tangga di depan, tangga di belakang. Apa gunanya tangga belakang? Kalau ada datang tamu Pak Aris, dia gagagolla. Kan malu kita kalau ketahuan pilih apa. Maka dia turun di tangga belakang. Dia pergi ke tetangganya. Dia tidak bilang pinjam. Tidak. Apa dia bilang? Pasileleika. Tularkan saya. Dia tidak minta bos. Itu orang Bugis. Tamaki. Dan itu orang Bugis, lihat aja, saya selalu dibilangi sama teman-temanku di Jakarta. Kenapa itu orang Bugis kalau makan ramai semua anunya? Ramai mejanya.
Saya bilang memang begitu, karena kita itu memberi makan adalah penghormatan. Makanya kalau ke rumah orang Bugis, biar bukan jam waktu makan, pasti nak kasih makan ki dulu itu. Kalau ndak nak kasih makan ki, nah jadi kan mau cerita sampai mati. Wih, maseket nasing roh. Desi senamelo Yandria Gagana. Hah? Bere deh. Nah semua maka ada malupu ki. Dan caranya itu bertanya sopan. Agamola, mangoto nga. Tetik siaga misalnya kampungmu. Tetik 5. Oh, letuk tetik 10-2. Itu maksudnya ini orang pasti belum pi makan. Tanya. Dikasih makan. Dan kalau tidak ada, dia pinjam. Itu yang disebut makna taruh meti ko puramoi rede. Saya jarang sekali dapat orang Bugis Makassar pelit, Pak. Jarang, Pak. Dan saya rasakan kalau orang Bugis Sunda ngas ceramah, temi, Pak. Teme. Tanya teme cicak, Pak. Teme nyarang. Itu istilah-istilah Bugis dulu itu. Ini yang mesti tuan-tuan tularkan ke anak kita. Supaya apa? Nilai-nilai filosofi orang Bugis itu tetap terpelihara. Dan orang Bugis itu sejatinya pasti dia nilai agama, dia punya budaya. Karena tidak ada orang Bugis non-muslim. Makanya saya pergi ceramah baru-baru di Bangka Belitung. Ketua yang panitianya Andi. Tapi saya lihat muka dibilang mu'allab. Saya memang caranya ini Bugis kok mu'allab. Dan muka Cina. Saya bilang bagaimana ceritanya ini dalam hatiku. Belum bisa tanya langsung jelaskan, Kak. Nah bilang kakekku Bugis, nenekku Cina. Saya dikasih nama Andi. Karena saya ikut agama nenek saya. Karena orang Bugis itu Mbak, ndak ada kakek. Semua nenek. Mau perempuan mau laki-laki dipanggil nenek. Makanya slogan atau tagline yang mengatakan nenek moyangku adalah pelaut, pasti itu orang Bugis yang ciptakan. Ya karena ndak dibilang kakek. Masa nenek pergi melaut? Itu pasti maksudnya neneknya itu adalah laki-laki. Maka disebut nenek moyangku adalah pelaut. Pasti itu orang Bugis yang bikin. Iya toh? Apa sambungannya lagi tadi? Dia jelaskan. Saya ikut agamanya mamaku, maka saya non muslim, tapi alhamdulillah Pak Hidayah diislamkan. Dan dia juga di situ menjadi tokoh masyarakat. Jadi saudara-saudara sekalian yang ada KKSS, jadilah kalian tokoh masyarakat. Tapi kalau jadi tokoh masyarakat, tidak mesti kau kaya. Tapi engkau gunamu. Ada gunamu di masyarakat itu. Kalau kau tidak bisa dermawan dengan ilmumu, hartamu, kau dermawan dengan ilmumu. Jadi kau pandrita. Itulah sebabnya Mbak, orang Bugis kalau dia pergi merantau, itu 3 senjata dia pakai. Pertama, orang Bugis bilang telu capa. Telu capa, 3 ujung. Apa itu? Pertama, ujung lidah. Maka dia menjadi pangrita, orang pintar, ulama. Atau dia menjadi diplomat, pembicara. Nah, ternyata dia tidak punya keahlian, maka dia pakai ujung yang kedua, ujung badi. Orang Makassar bilang badi, orang Bugis bilang kawali atau patepi. Ujung badi. Kalau dia tidak tahu bicara, maka dia menjadi punggawa. Dia menjadi hulu balang. Sampai ada yang mengatakan, pokoknya kalau kau pergi merantau kau jadi punggawa. Nah mau perampok kau, yang penting punggawan aku perampok. Itu kan ada yang bilang begitu kan. Dia jadi bos. Makanya kita dapat orang Bugis di mana kadangkala satu tempatnya di pesisir. Dia jadi nelayan. Yang kedua di pasar. Jadi pedagang. Yang ketiga di terminal. Dia jadi preman. Tapi mohon maaf, orang Bugis tidak main keroyo.
Orang Bugis tidak pakai rame-rame dia datang, dia sendiri dan dia langsung dia tikam kalau tidak ada senang. Tidak ada keroyok orang Bugis. Maka keberatan kita waktu ada dulu datang ke Sulawesi Selatan menjadi Kapolda dan dia katakan ini pusatnya teroris. Kami bilang, oh sorry, kami orang Bugis bukan menteror tapi secara terang-terangan. Kalau orang teroris itu sembunyi-sembunyi, enggak. Orang Bugis tidak sembunyi-sembunyi, dia terang-terangan. Biar dia bersahabat, kalau dia tidak suka, dia bilang, jangan kau kasih begitu saya, berkelahi kita itu. Itu orang Bugis itu begitu. Ya makanya badiknya di sini, enggak di sini. Badiknya orang Bugis di sini. Coba lihat kalau orang Bugis pengantin laki-lakinya, dia pegagah perkasa, dia ginikan badiknya. Fotonya, posenya itu, dia pasti gini. Dan itu senjata berkelainya orang Bugis, lurus dia. Maka kita orang Bugis tidak mengenal budaya pantun. Tidak ada itu di Pulau Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, tidak ada budaya pantun. Nanti ada pejabat orang dari luar, baru dia berpantun. Kalau aslinya budaya tutur Bugis tidak ada pantun. Yang ada Melayu dan Kalimantan, Sumatera, Betawi. Aku melihat ada gadis di taman, padahal mau melamar itu. Orang Bugis tidak, sudah besar anakmu kasih menikah sama anakku, cocok ini. Orang Bugis begitu dia. Itu nilai-nilai sportivitas. Ini mulai bergeser. Kalau kau bertanding kalah, kau sportif kau. Jangan kau menteror. Itulah yang harus dikembangkan semua. Dan kalau nilai-nilai filosofi Bugis ini kita pelihara dengan baik, insya Allah persaudaraan kita. Coba lihat kita di dalam sini Pak. Kita saja ini sudah pada potensi. Profesornya ada. Ahli birokrasinya ada. Kita doakan mudah-mudahan Pak Aris bisa jadi sekda. Anak muda pengusaha ada. Di sini ada. Ada juga barangkali janda. Itu potensi semua itu. Ada juga duda. Pasti urus ini. Ada ustadznya, ada menteri tak. Berapa menteri kita kalau saya tidak salah orang Bugis sekarang ada 5 menteri. Tapi kau menteri kau aja mau pakai siri-siri. Jangan bikin malu. Kalau salah, sportif kita akui salah. Jangan cencong kiri kanan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya halal bihalal ini intinya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan orang, kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Kalau kita aplikasikan ke sini rantau, orang Bugis itu seperti badan ini. Apabila satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Coba lihat nih, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Ya toh? Coba lihat, ada anak muda jalan, tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, badan yang lain ikut merasakan. Apa yang pertama? Mulut. Iya toh, padahal kaki itu bermasalah, langsung mulut bereaksi. Kena. Iya toh, sudah mulut kena, bereaksi apa? Mata, mencari itu mata. Reaksi berikutnya, mulut meniup. Reaksi berikutnya, tangan mengusap. Padahal kaki bermasalah. Nggak ada orang tahan tuh kakinya. Loko jokka. Jokka no. Loko jokka. Biko jalan kok terus. Nggak. Begitu mestinya kalian orang Bugis Makassar. Satu kok sakit, si culuk-culuk kok. Ya, mungkin ada yang jadi pedagang. Ada yang menjadi birokrat seperti Pak Aris. Ada jadi pedagang. Ada jadi pengusaha. Ada jadi politisi. Kompak mah kok satu badan. Jangan malah saling menyerang. Kalau kalian saling menyerang dan saling menyodokkan, tidak ada gunanya Pak. Sudah kita rantau kecil minoritas, lalu kita bercerai-berai, maka kita seperti buih di lautan. Banyak tapi terombang-ombang oleh ombak. Tapi kalau Bapak kuat, meskipun kecil, kita akan menjadi kekuatan besar. Nih, jari-jari kecil semua Pak. Tapi kalau dia kompak, jangan kau ganggu istriku. Ku tinju kau. Itu kalau dia bersatu. Tapi kalau dia cuma jari kelingking, apa jagonya ini?
Satu ji, paling seksi kebersihan. Jadi kalau kau suka bertengkar, seksi kebersihan kau itu nanti bos. Ya kan? Saya sebenarnya Pak biar 2 jam bisa jelaskan ini budaya orang Bugis. Ya cuma karena waktu terbatas ya. Saya harus ada penerbangan jam 10.